Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Azmi Azura dengan NPM akhir 119 dan rekan saya. Saya Prajhari dengan NPM 273. Saya Farid Maulana Rifardian dengan NPM akhir 275. Di sini kami akan memaparkan hasil observasi yang bertema tentang kenakalan remaja. Pada suatu malam di daerah rumah saya seringkali ada sekelompok remaja yang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Suara knalpot mereka yang bising sangat mengganggu keheningan malam hari. Saya sebagai warga sekitar merasa terganggu dengan hal adanya tersebut. Jadi dari kejadian itu saya berpikir kenapa banyak remaja berani melakukan hal seperti itu. Lalu apa mereka tidak sadar kalau tindakan mereka itu meresahkan orang lain, warga sekitar. Dari situ saya tertarik untuk melakukan observasi atau untuk mencari tahu dalam lagi tentang kenakalan remaja, terutama dari mereka yang dulunya pernah terlibat tetapi kini sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu kami mewawancarai beberapa mahasiswa Universitas Siliwangi yang sudah terjerumus dalam kenakalan remaja seperti mengikuti geng motor, minum minuman keras sehingga membuat onar di jalan. Mereka mengaku dulu semua itu terasa menyenangkan dan mereka berpikir bahwa mereka itu terlihat sangat keren dan berani. Tapi seiringnya waktu berjalan akhirnya mereka menyesal bahwa karena banyaknya dampak negatif yang dirasakan, misalnya atau contohnya seperti kesehatan menjadi menurun akibat minum minuman keras, alkohol, dan mempunyai banyak musuh di luar akibat memasuki geng motor seperti dimusuhi oleh geng motor EKTC, Briges, dan lain-lain lah, terutama geng Tasik itu BSC. Ketika dibandingkan berbeda dengan remaja yang tidak pernah terlibat dalam kenakalan remaja atau bisa dikatakan tumbuh di lingkungan positif. Mereka lebih fokus belajar, aktif di kegiatan sosial dan punya tujuan hidup yang jelas. Dari sini saya menyimpulkan bahwa lingkungan dan pergaulan sangat berpengaruh terhadap perilaku remaja. Ada hubungan antara masa remaja dan masa mahasiswa, di mana masa remaja dalam masa seorang mencari jati diri dan ingin mencoba banyak hal. Sedangkan masa perkuliahan atau masa mahasiswa adalah masa memahami arah hidup dan belajar bertanggung jawab. Belajar dari pengalaman masa lalu, banyak mahasiswa yang dulu nakal kini lebih berhati-hati, menghargai waktu karena ia peduli terhadap masa depan. Dilihat dari data KPAI menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sampai 2022 ada sekitar 2.883 remaja yang terlibat kasus hukum akibat kenakalan remaja. Di Tasikmalaya sendiri pada awal tahun 2025 sudah ada 19 kasus remaja dan 15 diantaranya terlibat kasus narkoba. Dilihat dari angka-angka tersebut membuktikan bahwa kenakalan remaja masih menjadi tantangan sosial besar di Indonesia. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk mencegah
agar kenakalan remaja tidak terjadi. Yang pertama, ada penguatan peran keluarga, yaitu orang tua perlu aktif berkomunikasi dan mengawasi anak. Yang kedua, lebih menyibukkan diri sendiri dengan melakukan hal positif seperti berolahraga, mengikuti organisasi atau kegiatan sosial lainnya. Lalu yang ketiga, bijak dalam memilih teman. Karena pergaulan sangat mempengaruhi perilaku. Dan salah satu di antara mahasiswa yang kita wawancarai mengatakan bahwa mereka terjerumus kenakalan remaja tersebut itu diakibatkan oleh ajakan teman. Selanjutnya, kenakalan remaja memang membawa dampak buruk baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Namun, itu bukan akhir dari segalanya. Banyak remaja yang berhasil berubah dan kini menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, lalu bertanggung jawab dan lebih peduli pada masa depan. Karena pada akhirnya yang terpenting bukan tentang masa lalunya, tapi bagaimana seseorang mau belajar dan memperbaiki dirinya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.